Nah, inilah nanti yang lebih memperjelas. Nyawa teorinya ada di sini. Pembedaan antara imperatif hipotetis dan imperatif kategoris. Imperatif itu perintah, kewajiban. Imperatif hipotesis itu apa? Melakukan sesuatu dengan tujuan untuk menghasilkan sesuatu yang lain. Kayak tadi, kamu harus rajin kuliah ya, biar lulus ujiannya. Nah, itu imperatif hipotetis. Yang kedua, ini yang disebut moral beneran oleh Immanuel Kant. Imperatif kategoris. Kategorikal imperatif. Rumusnya pendek. Apa yang harus aku lakukan? Itu aja. Kalau yang di atas tadi kan rumusnya apa yang harus aku lakukan untuk mewujudkan sesuatu. Kalau imperatif kategoris itu cukup apa yang harus aku lakukan. Itu aja. Aku tidak boleh bunuh orang. Titik. Apapun alasannya, apapun tujuannya, tidak penting. Pokoknya aku tidak boleh bunuh orang. Itu imperatif kategoris. Jadi tidak ada syaratnya. Hipotetis itu kan masih bersyarat. Kalau terbukti benar, ya benar. Kalau tidak, ya tidak. Kan itu hipotesis itu. Maka imperatif hipotetis itu perbuatan yang dilakukan bersyarat. Di awal atau di akhir. Di tujuan atau di syarat awalnya. Kalau kamu baik padaku, aku baik padamu. Itu syarat di awal. Itu hipotetis juga. Nah, yang disebut benar-benar moral oleh Immanuel Kant itu imperatif kategoris. Jadi perintah yang sifatnya kategoris. Ya sudah, kategori kewajiban sudah. Aku harus bantu orang lain, titik. Tidak pakai jika aku sudah kaya, jika aku sudah jadi orang. Jika tidak. Pokoknya aku harus bantu orang, titik. Nah, itu namanya imperatif kategoris. Kayak saya bilang tadi, aku harus ngaji. Sudah. Aku harus belajar. Tidak pakai syarat-syarat. Tidak pakai karena agama menyuruh itu. Kalau agama nggak nyuruh berarti kamu nggak belajar. Biar aku lulusnya cepat. Kalau kamu lulusnya lama berarti sia-sia belajarmu. Jadi itu berarti imperatif hipotetis. Yang bermoral itu ya sinau gitu. Tidak usah dibahas macam-macam. Oke. Jadi imperatif hipotetis sama imperatif kategoris. Imperatif kategoris itu isinya biasanya hukum-hukum moral. Kemudian kalau kita ingin jadi orang bermoral, pasti akan menengok ke sana. Kenapa sih kok harus ada imperatif kategoris yang sifatnya merentah-merentah? Apa ndak bisa pakai syarat-syarat tadi? Nggak bisa kita pakai tujuan, nggak bisa. Ndak. Ini sudah ada dalam diri kita. Kok pakai kita diatur-atur, diperintah-perintah, katanya Immanuel Kant. Yang pertama karena kita itu tidak sempurna. Jadi butuh aturan dalam diri kita. Dan Tuhan tahu itu, maka kita dikasih itu. Kasih pedoman. Makanya istilah tanyakan hatimu itu karena kamu sudah punya koleksi itu dalam dirimu. Kesempurnaan kita tergantung kemampuan kita menghidupkan nilai moral yang ada dalam diri kita. Yang kedua, jadi aturan-aturan itulah nanti yang memandu hidup kita. Jadi kalau dalam Islam, bahasa Islam, kita diturunkan Allah ke dunia, dikasih alat sama dikasih bahan. Materi bahan untuk hidup itu moralitas yang tertanam dalam diri kita. Dan alatnya akal. Jadi dengan akal kita temukan nilai moral dalam diri kita, kemudian kita hidupkan.
Itulah orang yang bermoral. Imperatif kategoris. Oke, sekarang rumusnya. Imperatif kategoris ada rumusnya 2. Tadi kan kita disuruh mikir. Nah, mikir menemukan prinsip moral yang sifatnya kategoris itu caranya bagaimana? Menurut Immanuel Kant, ujilah pilihan moralmu dengan 2 hal ini. Nanti kamu ketemu bahwa itu kategoris atau tidak. Jadi setiap kali kamu milih tindakan, pilih 2 hal ini. Yang pertama apa? Pilihlah yang menurutmu bisa jadi prinsip yang universal. Siapapun orangnya juga akan kayak kamu milih itu. Jadi itu kalimatnya Immanuel Kant, what is fair for one is fair for all. Apa yang adil bagi satu orang, adil bagi semua. Maka ketika kamu mau milih saya ini harus ini apa ya? Kira-kira kalau orang lain juga pakai ini enggak? Semua orang juga pakai ini enggak? Kalau semua orang pasti milih kayak pilihan saya, hasil renungan kita, itu berarti imperatif kategoris. Antara berbakti pada orang tua dengan cuek sama orang tua, kira-kira orang lebih milih mana ya? Itu kan kelihatan. Pasti orang lebih milih berbakti pada orang tua karena mungkin jasanya banyak untuk kita. Nah, ini kategoris pasti berbakti ini. Sementara lawannya berarti bukan moral. Jadi setiap kali menghadapi pilihan moral, pilihlah tindakan yang bisa jadi universal. Mungkin kamu bisa menjustifikasi perbuatan jelekmu dengan akalmu. Tapi kalau menjawab pertanyaan universalitas itu agak susah. Misalnya, Pak, saya ini ujian nyontek, tapi nyontek saya ini dalam rangka birrul walidain, Pak. Misalnya. Ya kan? Loh, kamu bisa jawab untuk subjektivitasmu. Tapi kira-kira prinsipmu nyontek untuk birrul walidain itu bisa universal enggak? Kira-kira semua orang akan pakai itu enggak? Kalau enggak berarti kamu keliru. Mesti itu cuma bikin-bikinanmu sendiri. Kan gitu. Saya ini pacaran itu enggak niat maksiat kok, Pak. Niat ta'aruf. Misalnya saling kenal, Pak, biar nanti waktu sudah nikah sudah kita ngerti masing-masing dari luar sampai ke dalam, sampai ke dalam lagi. Loh, jajal sekarang. Kasih diuji universalitas. Apa iya sih? Begitu semua orang. Prinsip ta'aruf misalnya. Oke. Nah, itu kamu sendiri yang ngerti ya. Akalmu harus jalan untuk ngecek apakah satu prinsip bisa universal. Kalau tidak, berarti dia bukan imperatif kategoris. Yang kedua, prinsip kemanusiaan. Perlakukan manusia sebagai manusia, baik terhadap dirimu maupun terhadap orang lain. Kayak tadi ya, jangan jadikan manusia sebagai alat, tapi jadikan semua manusia sebagai tujuan. Prinsip ini yang kamu pilih itu memanusiakan manusia enggak? Ujian kedua. Kalau dia memanusiakan manusia, berarti kategoris. Kalau tidak, tidak kategoris. Nah, ini memanusiakan manusia itu termasuk memanusiakan dirimu sendiri. Tak kasih contoh ujian untuk 2 prinsip ini. Misalnya, tentang jujur dan bohong tadi. Kenapa bohong itu salah? Kan kita sering ngomong, loh Pak, bohong itu kadang-kadang benar loh Pak. Misalnya, saya itu dulu waktu di sekolah sering dikasih contoh guru. Misalnya ada orang ngamuk-ngamuk, mau nyari temenmu, mau dibunuh. Terus tanya,
Kamu ngerti temanmu enggak? Nah, kalau saat itu kan harus bohong. Kalau enggak bohong nyawanya melayang. Jadi bohong itu kadang-kadang boleh. Sekarang jejerlah dua prinsip itu. Jujur itu pasti baik, ataukah jujur itu kadang-kadang jelek? Sebaliknya, bohong itu pasti jelek, atau bohong itu kadang-kadang juga ada baiknya. Kalau ingin yang sifatnya kategoris, tadi uji dengan dua hal. Ujian pertama tadi ya, tes universalitas. Kalau kita membolehkan orang bohong, prinsip bohong itu boleh, kemudian diuniversalkan. Kalau semua orang terus bohong, maka benar tidak ada artinya. Kata-kata bohong dan benar kehilangan fungsinya. Kalau ternyata kebenaran dan kebohongan itu sama saja, alah Pak, bohong boleh, berarti terus jujur itu gunanya apa kalau bohong dan jujur dianggap dicampur, disamakan begitu saja? Kebohongan kehilangan perannya. Kalau kamu ngomong kayak hari ini itu loh, kamu kan susah luar biasa membedakan mana jujur, mana bohong, mana berita asli, mana berita hoax. Itu karena orang tidak menetapi prinsip kategoris bahwa bohong itu pasti jelek. Tapi orang memegangi prinsip bohong itu kadang-kadang baik. Jadi ketika prinsip ini diuniversalkan, lama-lama kata-kata bohong kehilangan relevansinya. Kata-kata kebenaran juga kehilangan relevansinya. Kalau bohong itu ada baiknya, ya berarti kebalikannya harusnya jujur juga ada jeleknya. Kemudian semua kata-kata campur, baik buruk tidak bisa dibedakan lagi di level universalitas. Jadi prinsip kebohongan harusnya tidak bisa universal kalau pikiran kita jernih. Terus yang kedua, coba dicek kebohongan itu. Untuk kamu bisa bohong ada syaratnya. Orang yang kamu bohongi harus bodoh, harus nggak ngerti. Iya kan? Kalau orang yang kamu bohongi ngerti kan nggak jadi bohong. Kamu langsung ketahuan. Jadi syaratnya untuk bohong adalah orang yang kamu bohongi tidak ngerti atau bodoh. Atau kamu bodoh nih, kayak bahasa Jawa nih, kamu bodohkan. Kamu posisikan dia sebagai orang bodoh. Bodohi orang lain. Saya tidak tahu bahasa Jawa bodohi karo minteri itu posisinya di mana. Ngapusi wong iki ya minteri, ini ya membodohi, membodohkan orang, cuma kamu yang minteri dia. Minteri orang lain itu pasti tidak lolos tes kemanusiaan. Kamu merendahkan dia. Kalau kamu sedang bikin berita palsu, berita hoax, itu sebenarnya kamu sedang melakukan dehumanisasi. Ya, kamu sedang tidak memanusiakan manusia. Kamu anggap orang Indonesia ini bodoh kabeh. Kamu pinteri dengan kebohongan. Jadi mungkin kamu ingin mempopulerkan bahwa bohong itu kadang-kadang baik, tapi pasti kebohongan itu tidak kategoris. Kenapa tidak lulus tes? Tes universalitas dan tes humanitas. Begitu kamu bohong, kamu tidak memanusiakan manusia. Dan yang kedua, prinsip kebohongan tidak bisa universal. Kapanpun dan dimanapun berlaku. Karena kalau kapanpun dan dimanapun berlaku orang bohong, rusak. Kebenaran tidak ada artinya. Jadi itu contohnya ujian dua aspek, universalitas dan humanitas. Pokoknya apapun yang tidak bisa universal atau apapun yang melecehkan kemanusiaan, pasti itu bukan moral atau bukan imperatif kategoris.